Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera. Yang terhormat Ibu Dwi Nur Mahitasari, pada kesempatan kali ini saya mohon izin untuk mempresentasikan tugas saya yang berjudul Supply Chain Management dan Vendor Managed Inventory di proyek pembangunan dermaga Islandberg dan SPL Terminal LPG di Balongan. Tugas ini saya susun untuk memenuhi mata kuliah praktikum Supply Chain Management yang disusun oleh saya sendiri, Irfan Khairul Anam, dan NIM 181450012 dari kelas Logistik 4B. Pada presentasi kali ini saya akan membahas ada 4 bab. Yang pertama ada Supply Chain Management, yang kedua ada aliran informasi, aliran finansial, dan aliran material. Yang ketiga ada mitigasi risiko, yang keempat ada Vendor Managed Inventory. Lanjut kepada bagian yang pertama, yaitu industri konstruksi jika dibandingkan dengan sektor jasa lainnya itu termasuk ke dalam industri yang dinamis atau yang sering berubah-ubah pasarnya. Mengapa demikian? Itu bisa dilihat dari poin nomor 1, yaitu adanya fluktuasi harga material yang sulit diprediksi. Kemudian ada serta persaingan yang sangat ketat antara subkontraktor dan pemasok material. Nah, menanggapi hal tersebut, pelaku proyek harus menemukan berbagai cara guna menekan biaya proyek dengan tetap mengedepankan hasil yang maksimal. Jadi kualitasnya tidak bisa ditinggalkan. Nah, kemudian muncullah suatu metode yaitu supply chain management yang itu merupakan metode terintegrasi di antara pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menghasilkan produk atau jasa. Di mana kegiatan supply chain ini dimulai dari proses mendapatkan bahan baku dari supplier, menuju ke proses produksi, sampai dengan berakhir ke proses penghantaran kepada pengguna akhir atau end user yang berlandaskan kepada semangat kolaborasi. Ini harus dipenuhi demi mewujudkan tujuan bersama, yaitu kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Nah, salah satu proyek di Indonesia yang sedang berjalan yaitu ada proyek pembangunan dermaga Islandberg dan SPL Terminal LPG Balongan yang kita akan bahas sekarang. Kemudian maka penerapan supply chain management diharapkan mampu mengatur pemborosan yang mungkin timbul selama proyek yang khususnya akan menganalisa aliran yang dilakukan berbagai pelaku, yakni ada aliran material, ada aliran informasi, hingga aliran finansial. Nah, di dalam supply chain management tersebut, untuk berjalan dengan baik itu memastikan adanya kegiatan persediaan material. Nah, untuk menjaga proses kegiatan persediaan material berjalan dengan lancar, itu dapat diterapkan yakni vendor managed inventory yang merupakan pemeliharaan hubungan bisnis yang saling menguntungkan antara pembeli dan vendor. Nah, vendor nanti akan bertanggung jawab menjaga tingkat persediaan material yang telah disepakati sebelumnya. Biasanya vendor managed inventory ini dilaksanakan untuk perusahaan-perusahaan yang telah menjamin partnership antara perusahaan tersebut dengan suppliernya. Kemudian lanjut ada supply chain management di dalam konstruksi. Nah, di dalam konstruksi sendiri pasti diterapkan supply chain management, yaitu melibatkan strategi dan proses koordinasi subkontraktor, supplier material, dan informasi di dalam rantai pasok untuk menyerahkan proyek dengan memuaskan kepada pemilik proyek. Nah, di sini bisa dilihat bahwa end user-nya itu adalah owner dari proyek tersebut. Jadi dari yang dibahas kita bisa dikatakan bahwa end user-nya adalah PT Pertamina yang ingin membangun dermaga Islandberg tersebut. Kemudian bisa lihat dari bagian supply chain manajemennya ada increase coordination leading to decrease cost, untuk mengurangi cost. Kemudian faster completion time and higher quality projects, itu untuk mempercepat waktu dan juga kualitas yang lebih tinggi. Kemudian project owner dan supply chain members-nya itu meningkatkan keuntungan dari supply chain member. Nah, hasil yang diharapkan adalah saling menguntungkan, yaitu kemitraan yang win-win dan menciptakan sinergi rantai pasok di mana seluruh mata rantai lebih efektif daripada jumlah masing-masing bagian secara individual. Jadi bisa dikatakan bahwa ini itu merupakan langkah bersama-sama, sehingga apabila untuk mencapai profit yang individu itu bisa dikatakan supply chain management ini memperoleh profit yang maksimal. Terus masing-masing perusahaan pada rantai pasok memperoleh keuntungan dan keberhasilan
dengan menciptakan nilai customer secara fungsional dan bermutu tinggi dan harga yang dapat diterima. Kita lanjut kepada yang pertama, ada aliran informasi. Sesuai yang diminta Ibu Dwi Nurmahitasari ketika presentasi pada tahap pertama, yaitu beliau menginginkan di mana sebuah bagan itu sudah dilengkapi ada aliran informasi, ada aliran finansial, dan aliran material. Nah, yang pertama ini saya akan membahas aliran informasi. Dilihat dari ujung yang sangat dari proyek tersebut, yaitu PT Pertamina membangun sarana penyaluran dermaga Island Barge untuk mempermudah penyaluran LPG. Itu visinya untuk mencukupi kebutuhan pasokan energi nasional, khususnya LPG di wilayah DKI, Jakarta, dan Jawa Barat. Untuk pembangunan ini dilakukan tender, dan tendernya dimenangkan oleh PT Wijaya Karya. Kemudian setelah dimenangkan dari PT Wika, dari kantor pusat pasti akan meneruskan untuk menunjukkan siapa nanti project manajernya yang akan bertanggung jawab. Nah, kemudian setelah project manager terbentuk, terus kemudian aliran informasi akan membentuk ada engineering, komersial, kemudian ada quality assurance atau quality control, dan HSE. Ini 4 bagian inti yang pertama. Kemudian project manager juga akan memastikan bersama bagian inti dalam perusahaan itu akan memastikan bagian manakah sub pekerjaan yang akan disubkontraktorkan. Nah, pada proyek ini bagian pekerjaan yang disubkontraktorkan itu ada pekerjaan pemancangan yang subkontraktornya ada PT Berdikari Pondasi Perkasa, kemudian ada pekerjaan penanaman pipa submarine pipeline yang disubkontraktorkan PT Antajaya Utama. Kemudian setelah nomor 4 ada di aliran informasi diproses oleh bagian inti, maka akan timbul informasi berupa request apa saja yang diperlukan untuk menopang jalannya proyek. Pasti dari engineering itu membutuhkan apa saja di list, dari QC untuk melakukan quality control membutuhkan apa saja, dari HSE ini merupakan hal yang sangat kritis dan tidak dapat ditinggalkan, yaitu membutuhkan apa saja, misalkan APD dan sebagainya. Nah, dari request tersebut, dari informasi tersebut akan diolah oleh bagian pengadaan dan peralatan dan akan diteruskan kepada supplier penyedia material sesuai apa yang dibutuhkan untuk dilakukan pembelian. Kemudian yang kelima ada informasi tersebut yang setelah diolah oleh pengadaan dan peralatan itu akan diteruskan kepada bagian keuangan dan administrasi sebagai bentuk respon dari requisition bagian-bagian itu tadi. Nah, bagian keuangan itu akan membayar dan bagian administrasi itu akan dilakukan pengadministrasian barang proyek yang telah dibeli. Untuk administrasi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban jika nanti diperiksa oleh manajemen atas. Kemudian yang keenam ada informasi akan berlanjut ke bagian warehouse. Nah, dimulai dari kapan material akan datang, jumlah, kualitas, akan disampaikan ke bagian warehouse supaya ketika material datang, warehouse itu mampu melakukan cek kualitas dan kuantitas material. Jadi apabila warehouse tidak tahu menahu informasi kapan akan datangnya, sedangkan proses kegiatan di warehouse, material di warehouse itu sangat menumpuk, pasti itu warehouse tidak akan berjalan dengan baik, sehingga memungkinkan material atau equipment yang harusnya disimpan di dalam ruangan karena kelebihan banyak yang ada di dalam warehouse sehingga disimpan di luar ruangan, yang itu akan memastikan kerugian bagi proyek tersebut. Maka informasi untuk ke warehouse ini sangatlah penting. Kemudian yang ketujuh, untuk menunggu instruksi dari bagian inti kapan material akan digunakan. Jika sudah diperlukan, maka akan dikeluarkan material apa atau equipment apa yang akan menuju ke proyek tersebut untuk dilakukan pekerjaan.
Kemudian, tidak lupa dan yang paling penting, aliran informasi dari bagian inti juga akan menentukan jalannya pekerjaan subkontraktor. Setelah mendapatkan informasi, misalkan request apa, bagaimana sistemnya, terus kemudian spesifikasinya bagaimana, itu subkontraktor dapat menjalankan pekerjaannya, kemudian dialirkan ke bagian proyek atau di bagian area lapangannya. Dan yang paling akhir, ketika semua pekerjaan di area proyek itu berjalan dengan lancar dan selesai, maka aliran material yang terakhir adalah proyek tersebut atau material di semua proyek tersebut akan diserahkan kepada pihak owner. Yakni owner di sini adalah PT Pertamina Persero dari pihak kontraktor yang itu PT Wijaya Karya Persero Tbk. Ini merupakan seperti yang kita bahas tadi, yaitu pemberian kepada end user-nya, di mana kita mengharapkan owner ini nanti akan mendapatkan customer satisfaction yang bagus. Kemudian ada aliran finansial. Aliran finansial bisa dilihat dari panah warna hijau. Yang pertama itu ada aliran finansial dalam proyek ini, yakni seluruh pendanaan pasti bersumber dari owner proyek tersebut, yaitu PT Pertamina. Nah, dari PT Pertamina nanti akan masuk ke dalam PT Wika yang langsung kepada proyek tersebut, yang akan dihandle langsung oleh project manager langsung bersama bagian keuangan dan administrasi. Langsung berkoordinasi, tidak boleh jalan sendiri. Yang bagian keuangan dan administrasi tersebut akan bertindak sebagai pengelola keuangan. Nah, dari situ aliran dana akan mengalir ketika terjadi pembelian. Ya, pembelian dilakukan oleh pengadaan dan material pengadaan dan peralatan tadi, finansialnya akan mengalir kepada para supplier untuk pembelian material ataupun equipment yang dibutuhkan. Kemudian aliran finansialnya juga akan mengalir ke bagian subkontraktor. Jadi kita mensubkontraktorkan pekerjaan itu finansial atau aliran dananya itu dari PT Wika, terus berapa persen yang disubkontraktorkan, membutuhkan dana berapa, itu nanti akan terjadi aliran finansial kepada para subkontraktor yang di sini ada PT Berdikari Pondasi Perkasa dan PT Antajaya Utama. Kemudian yang terakhir adalah aliran material. Terjadi aliran material, yakni ketika pembelian diproses oleh supplier, maka material akan dikirim supplier kepada PT Wijaya Karya melalui bagian warehouse. Nah, aliran material ini bisa dilihat di tanda panah merah. Nah, material dari supplier masuk ke bagian proyek yang pasti akan disimpan di bagian warehouse dulu. Nah, ketika sudah terjadi request material atau equipment dari bagian inti proyek yang menjalankan kegiatan di proyek, ya bagian intinya ada engineering tadi, HSE, QC, dan komersial, itu ketika sudah terjadi request, maka proyek material ataupun equipment yang akan dilakukan pekerjaan bisa dikirimkan ke area lapangan atau area proyek. Kemudian yang ketiga, terjadi juga aliran material dari subkontraktor menuju area pekerjaan proyek. Jadi material-material yang dikerjakan oleh subkontraktor, di sini ada PT Berdikari Pondasi Perkasa dan PT Antajaya Utama. Yang material atau pekerjaan yang dikerjakan nanti akan menuju ke area proyek. Nah, ketika seluruh proyek pekerjaan selesai, maka end user terjadi aliran material, yakni seluruh proyek utuh yang akan disalurkan ke end user, yakni PT Pertamina Persero. Tentunya proyek ini adalah dermaga Ehrenberg yang sudah fungsional, siap berfungsi. Lanjut ke bagian mitigasi resiko yang mungkin timbul. Dari berbagai bagian di atas, saya melakukan analisis resiko dan bagaimana untuk melakukan mitigasi resikonya. Yang pertama itu ada pekerjaan engineering dalam merancang beberapa bagian pekerjaan melebihi waktu perencanaan awal. Jadi waktunya itu membutuhkan extra time dan berimbas ke bagian pekerjaan berikutnya yang akan mengantri itu. Kemudian pemesanan material ataupun equipment itu membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Maka mitigasinya
Yang pertama ada pengorganisasian pekerjaan di bagian engineering supaya pekerjaannya itu jelas dan terstruktur. Kedua, melakukan koordinasi yang berkelanjutan untuk setiap pekerjaan berikutnya, terutama seperti bagian pengadaan yang terkadang banyak material atau equipment yang membutuhkan waktu pemesanan. Jadi engineering itu harus berkoordinasi dengan pengadaan karena tidak serta-merta ketika kita membeli sesuatu barang tersebut langsung ada. Biasanya membutuhkan waktu pesan yang hampir berbulan-bulan. Kemudian yang kedua, resiko kecelakaan kerja yang mungkin timbul di setiap aktivitas di dalam proyek. Proyek ini memiliki tingkat resiko kecelakaan kerja yang tinggi. Nah, untuk mitigasi resikonya, yang pertama atau yang mendasar adalah pemenuhan standar keselamatan K3 dimulai dari dokumen HSE Plan sendiri. HSE Plan ini bahkan disusun ketika PT Wijaya Karya mengikuti tender ke PT Pertamina Persero. Nah, kemudian ada dokumen JSA yang disusun oleh para kepala bagian pelaksana proyek dan kepala bagian inti seperti engineering dan QAQC. Dan juga pasti ada kepala SE yang akan dipaparkan setiap akan dimulainya pekerjaan. Kemudian ada safety checks yang diperlukan setiap proses pekerjaan. Biasanya itu untuk pengecekan crane atau pengecekan QRH atau pengecekan forklift. Jadi setiap akan dilakukan pekerjaan, alat-alat itu pasti akan dilakukan safety check terlebih dahulu. Dan yang paling penting yaitu menyediakan alat pelindung diri untuk seluruh pekerja dan peralatan dan perlengkapan untuk meminimalisir kecelakaan kerja. Nah, peralatan dan perlengkapan tersebut biasanya ada APAR dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu ditemukan temuan-temuan selama proses quality assurance dan quality control sehingga menghambat proses pekerjaan sekarang dan berikutnya. Jadi ketika pekerjaan itu selesai, akan dilakukan pengecekan oleh pihak QAQC. Ketika pada pengecekan tersebut terjadi kualitas yang tidak sesuai, maka pasti akan menghambat pekerjaan yang sekarang akan diambil dan pekerjaan untuk berikutnya. Nah, mitigasi resikonya yang pertama ada proses quality control harus mengacu prosedur yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan teliti. Kemudian dilakukan ataupun pengawasan oleh ahli dalam bidang quality control dan proyek, terus melakukan commissioning dan pre-commissioning dengan melibatkan pemangku kepentingan dengan orang yang telah ahli dan bersertifikat. Yang keempat ada permasalahan ketika material equipment tidak bisa dipenuhi dari dalam negeri. Kemudian ada proses pemesanan yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian ada terdapat kendala izin saat melakukan impor. Nah, mitigasi resikonya yang pertama itu melakukan koordinasi, yakni dari owner PT Pertamina Persero. Ketika kita tidak mampu memenuhi equipment ataupun material yang disediakan oleh dalam negeri, kita menghubungi owner ini untuk menghendaki vendor mana yang akan diambil. Karena biasanya tuh PT Pertamina itu sudah memiliki vendor list yang telah dipercaya mampu memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan. Apabila Pertamina itu tidak memiliki bagian yang dibutuhkan, itu kita bisa berkoordinasi dengan induk kontraktornya yaitu PT Wijaya Karya. Pasti PT Wijaya Karya juga sudah memiliki vendor-vendor listnya mana yang bisa memenuhi kebutuhan spesifikasi tersebut. Kemudian yang kedua ada dengan diketahui bahwa pemesanan membutuhkan waktu yang sangat lama, yakni project control, yaitu yang mengatur seluruh pekerjaan di proyek tersebut harus selalu berkoordinasi dengan bagian pengadaan dan peralatan kapan untuk dilakukan pembelian. Nah, pasti project control ini berjalan berbarengan dengan bagian engineering sehingga project control itu tahu kapan ini dibutuhkan, terus kemudian harus menginformasikan kepada bagian pengadaan dan peralatan. Kemudian karena terkait dengan izin tadi, karena ini merupakan proyek vital nasional, jika terdapat kendala izin harus saling berkoordinasi dengan pihak owner. Mengapa? Karena pihak owner itu memiliki izin dan otoritas yang lebih besar. Kemudian risiko yang terakhir ada pengiriman material tanpa adanya konfirmasi waktu kedatangan yang mengakibatkan warehouse tidak mampu menampung. Kemudian ada proses picking dan proses pengecekan masih manual sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan yang terakhir adalah layout warehouse belum maksimal.
Nah, mitigasi resikonya yang pertama itu ada koordinasi harus terus dilakukan dengan supplier pengirim material atau equipment. Nah, sebelum tiba itu kita memastikan dokumen apa saja, kita memastikan untuk menerima dokumen apapun yang diperlukan itu. Nah, di dalam dokumen itu bisa dikirim via online dan isinya itu mungkin kita bisa melihat kuantitinya, ukurannya, dimensinya. Jadi kita dari pihak warehouse itu sudah memiliki gambaran apabila di dalam warehouse ini sudah dilakukan penyimpanan yang banyak sehingga tidak mampu menampung materi yang akan datang itu. Jadi kita pihak warehouse itu sudah langsung ambil tindakan untuk bagaimana selanjutnya ini yang akan pemaksimalan dalam penyimpanannya sehingga material-material yang harus disimpan di dalam warehouse itu bisa masuk ke dalam warehouse. Kemudian ada material equipment proyek cenderung memiliki ukuran dan berat yang sangat besar. Maka harus dilakukan persiapan ketika proses movement atau picking karena proyek materialnya itu besar dan berat itu menyediakan alat bantu seperti crane kecil atau forklift dan mobil barang sesuai fungsinya. Yang terakhir adalah penyimpanan di warehouse harus terus dioptimalkan yang dapat diwujudkan dengan tata letak yang optimal menyesuaikan ukuran barang. Dan pastinya tingkat kearjenan dari barang tersebut. Kemudian yang terakhir ada vendor manage inventory. Vendor manage inventory atau VMI merujuk pada aliansi strategis pada aktivitas replenishment atau penambahan yang dilakukan oleh vendor atau supplier terhadap retailer di mana bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian permintaan dan total ongkos rantai pasok. Aliansi strategis bisa dilihat di sini ada aliansi strategis. Otomatis pihak retailer ataupun penjual dan pihak pemasok itu sudah memiliki hubungan yang sebelumnya sudah dibentuk atau biasanya bisa dilihat kalau VMI itu dijalankan pasti keduanya itu sudah melakukan partnership. Nah, VMI ini merupakan salah satu metode dalam supply chain yang memberikan keuntungan bagi perusahaan melalui waktu replenishment atau penambahan yang singkat, perbaikan customer service level, total biaya rantai pasok yang lebih kecil dibanding metode persediaan tradisional. Bisa dilihat dari bagian di bawah ini, itu ada pemasok atau supplier, itu pemenuhan tingkat persediaan dari penjual retailer, kemudian penjual retailer itu menginformasikan jumlah persediaannya. Itu akan terus bergulir begitu terus, akan terjadi proses imbal balik, sehingga konsumen ketika melakukan permintaan itu pasti selalu tersedia. Sehingga di sini bisa dikatakan terbentuknya customer service level atau customer satisfaction gitu. Jadi customer satisfaction-nya bisa maksimal. Kemudian dari gambaran VMI itu, pada VMI itu supplier memiliki wewenang untuk menentukan order quantity, berapa yang akan dipesan, yang akan dikirimkan kepada retailer berdasarkan informasi data penjualan dan tingkat persediaan yang telah ditetapkan. Nah, langkah-langkah implementasinya yaitu ada 2 langkah untuk mengimplementasikan VMI. Nah, yang pertama ada ketentuan perjanjian kontrak harus dinegosiasikan. Jadi sebelum VMA itu dijalankan, pasti akan dilakukan proses penandatanganan kontrak antara kedua belah pihak. Nah, isi-isinya itu harus dinegosiasikan sesuai kemampuan dan kebutuhan dari masing-masing pihak. Terus mengembangkan teknik peramalan yang efektif untuk digunakan oleh vendor dan retailer. Jadi untuk dilakukan peramalan atau forecasting itu sebaiknya keduanya bisa memberikan arah yang jelas untuk peramalan mudah bagaimanakah sehingga untuk memenuhi customer levelnya bisa baik. Kemudian ada mengembangkan decision support tools untuk membantu dalam mengkoordinasikan kebijakan manajemen persediaan dan transportasi. Nah, dari vendor manage inventory ini, apa sih keuntungannya? Yang pertama itu supplier memiliki pengetahuan mengenai order quantity. Jadi penyedia barang itu sudah tahu quantity berapa yang akan dipesan itu. Kemudian kemampuan untuk mengontrol goodwill effect-nya. Dan yang kedua itu mengurangi biaya dalam sistem dan meningkatkan service level. Sudah jelas. Dengan tujuan akhirnya jelas adalah customer satisfaction atau kepuasan pelanggan.
Ya, terima kasih. Tadi adalah presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon masukan, kritik, dan sarannya bisa dituliskan di kolom komentar berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.